Oke, halo Sobat LMV, kembali lagi di Lokal Musti Vokal, episode yang ya udah banyak lah episodenya. Nah, di episode kali ini mungkin bisa kita bilang sangat spesial nih, karena kita sudah kedatangan tamu spesial kita. Itu udah lambai-lambai kan. Silahkan Bapak yang ada di depan kamera ini memperkenalkan diri dulu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Saya Haji Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin. Nah, jadi untuk narasumber Lokal Musti Vokal episode kali ini kita kedatangan Pak Ibnu Sina nih. Yes. Gimana Pak Ibnu Sina kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Suasana pandemi tidak menghalangi kita untuk terus berkreasi dan melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik. Sebelumnya terima kasih buat Pak Ibnu Sina sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan ya Pak melayani masyarakat. Rutinitas biasa. Mungkin langsung aja nih Pak, kita masuk ke pertanyaan yang sudah kami susun nih. Yang bakal kita tanya ke Pak Ibnu Sina. Siap Pak? Siap. Ke ujian aja. Jadi sebelum Bapak jadi wali kota Banjarmasin, pernah nggak sih Pak punya cita-cita jadi wali kota sebelumnya? Mungkin saat sekolah dulu memang udah berniat jadi wali kota atau ada cita-cita lain? Tidak pernah membayangkan jadi wali kota. Saya tuh punya cita-cita seperti orang tua. Jadi kepala kantor pos. Karena emang ayahanda almarhum itu adalah kepala kantor pos. Dan ya kegiatan biasalah, tidak muluk-muluk. Apalagi menjadi seorang anggota DPRD, kemudian jadi wali kota Banjarmasin, apalagi. Tapi memang saya memang aktif di organisasi. Aktif di organisasi dan organisasilah yang membentuk jiwa kepemimpinan, leadership, ya, kemudian berorganisasi dan kunci sukses juga dalam kehidupan itu adalah life skill dalam bentuk kemampuan manajerial, kemudian bisa berorganisasi dengan baik, bisa bekerja sama dalam teamwork, itu penting saya kira. Berarti emang nggak pernah dari awal masuk sekolah, aku mau jadi wali kota, nggak pernah ya Pak? Nggak kebayang, nggak kebayang. Bahkan kan waktu saya kuliah di Fakultas Perikanan Kelautan, ya setelah lulus pengennya jadi pengusaha tambak, pengusaha iwak. Ya, bahkan dengan teman-teman dulu sempat bikin karamba, mau bikin apa namanya usaha bidang perikanan sesuai dengan bidang tugas. Tapi kemudian organisasi yang membawa kami bersentuhan dengan dunia politik dan akhirnya saya berpikiran bahwa untuk merubah sesuatu sepertinya harus lewat jalur politik. Nah sejak itulah kemudian kami aktif di dunia politik, dunia aktivis, termasuk aktivis organisasi, aktivis masjid, aktivis berbagai macam lah, ya seperti itu. Nah itu dia tadi intermezzo awal ya. Gimana Pak Ibnu Sina apa emang ada cita-cita untuk jadi wali kota? Ternyata enggak, malah pengen jadi pengusaha ya Pak. Yeah. Nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang mungkin emang pembahasan kita bakal lebih ke bidang ini nih. Okay. Kita bakal membahas tentang industri kreatif. Ya, menarik ini temanya. Menarik guys katanya teman-teman. Nah jadi Pian ini kan Pak sering terlibat nih di kegiatan berkesenian. Iya. Terakhir kalau nggak salah Pian ada di acara pameran tunggal Titik Nadir sama Banjarmasin Mural Festival. Iya betul. Nah, gimana sih Pak caranya biar kegiatan kawan-kawan yang lain yang khususnya di bidang kesenian itu bisa juga disupport sama Pak Ibnu Sina? Nah gimana Pak? Jadi begini filosofinya bahwa kepemimpinan itu sebuah seni. Seni memimpin masyarakat, memimpin orang lain dan dalam aplikasi berkesenian. Ya sejak awal saya sampaikan bahwa Banjarmasin yang punya visi tentang budaya, setiap sudut kota Banjarmasin adalah ruang budaya yang dimanfaatkan, ya silakan dimanfaatkan oleh semua pihak dalam berkesenian.
budaya sungai menjadi salah satu budaya yang kita angkat dengan aktivitas dan kehidupan sungai dan religi sungai, kemudian juga kebudayaan orang Banjar yang saya kira sangat kaya akan berbagai macam seni budaya, baik sastra lisan seperti Madihin yang sudah dapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, kemudian warisan saujana dalam bentuk hamparan pasar terapung, dan itu menjadi warisan budaya tak benda Indonesia juga, di samping kehidupan masyarakat dengan rumah lantingnya. Nah, tiga ini yang memang masuk dalam warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi kami mempersilahkan siapapun yang ingin berkesenian, bahkan kami juga adalah salah satu penikmat seni sebetulnya. Penikmat seni, makanya ulun hadir di pameran lukisan maestro lukis Kalsel, yaitu Pak Yus, Pak Nanang M. Yus, dan lukisannya luar biasa. Saya bisa menikmati yang abstrak, yang realis, kemudian juga berbagai macam karya-karya beliau. Titik nadir salah satunya adalah karya beliau bahkan sebelum saya lahir, tahun 75. Karya itu diproduksi oleh beliau. Nah, termasuk juga teman-teman peseni rupa seperti mural. Kemarin kita kolaboratif di situ melaksanakan festival mural Banjar. Dan sejak awal memang kami di pemerintahan kota ini mengkampanyekan yang namanya kolaborasi. Kolaborasi pentahelik istilahnya. Pentahelik, 5 aspek yang harus terlibat. Ya, akademisi, dunia usaha, masyarakat, komunitas. Komunitas berkesenian, komunitas masyarakat, peduli, dan lain sebagainya. Kemudian pemerintah kota dan media massa. Jadi saya kira itu adalah sebuah spirit bersama untuk membangun kota Banjarmasin yang lebih baik lagi ke depan. Seiring dengan makin tuanya kota ini, tahun ini kita akan berulang tahun yang ke-496. Setahun lebih tua loh dari Jakarta. Jadi kota ini kota tua dan kehidupan budaya, sejarahnya sangat banyak yang harus kita lestarikan, dan itu merupakan apresiasi dari pemerintah kota, karena warisan itu tidak akan bisa lestari kalau kemudian bukan kita yang melestarikannya. Saya kira itu yang paling penting dari aspek budaya. Oke. Jadi ya, bisa dibilang memang karena Pak Indonesia sendiri penikmat, dan bahkan emang kayaknya pelaku seni juga ya Pak. Karena pernah ada Bapak bikin musik juga dan musik ya. Sudah jadi satu album itu. Jangan lupa. Tapi itu momentum sebetulnya. Jadi pas momentum Hari Kesehatan, ya kita cari lagu-lagu yang mengapresiasi tenaga kesehatan. Hari Keluarga, kita rekaman tentang harta berharga. Ya, dengan anak-anak lah. Kemudian Hari Perempuan, kita rekaman lagi apa nih yang terkait dengan dan itu memang momentum sebetulnya. Momentum. Tentang kota Banjarmasin, ya kami cover lagunya Dere ya, tentang kota. Dan ternyata kota Banjarmasin dengan tumbuh berkembang dalam suasana hiruk pikuk, makin renta tua ini memang harus mendapatkan sentuhan modernitas dan juga para pelaku ekonomi kreatif. Saya kira itu yang paling mendasar sekali dalam kolaborasi Kayuh Baimbai membangun kota. Oke, lanjut nih Pak, Ya. pertanyaan selanjutnya nih. Masih tentang, tadi mungkin ke kesenian ya Pak, sekarang ke ekonomi kreatif. Ya. Memang kesenian masuk juga sih ke Ekonomi kreatif, yes. Nah, dengan terbentuknya ekonomi kreatif yang terorganisir di Banjarmasin, itu tuh bakal menambah kesempatan kerja di luar sana. Betul. Dan juga manfaat positif lainnya. Tapi menurut Bapak, apakah di Banjarmasin itu sudah siap dengan ekonomi kreatif dari sisi pemerintah dan juga masyarakatnya? Jadi gimana tuh Pak? Ya, membangun kota itu sekali lagi memang harus kolaborasi. Semua aspek termasuk sektor ekraf ya. 17 subsektor ekonomi kreatif yang berkembang di kota Banjarmasin seperti fotografi, videografi, art design, kemudian juga musik dan lain sebagainya adalah subsektor yang memang harus kita berikan ruang.
kita punya misalnya Banjarmasin Smart City, punya Plaza Smart City sebagai ruang kolaborasi komunitas dan juga para pelaku ekraf di lantai 3 Menara Pandang. Dan kita juga punya gedung, ya, gedung itu diberi oleh Badan Ekonomi Kreatif Nasional BIKRAP dalam bentuk RSK, Rumah Sasirangan Kreatif. Salah satu juga subsektor ekonomi kreatif kan seperti craft, ya, kerajinan. Ya, makanya saya suka pakai sasirangan itu ya, salah satunya adalah kita mengangkat kearifan budaya lokal yang harus kita banggakan, karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang tuh kapan lagi kan gitu. Makanya kami berharap kolaborasi ini bisa kita wujudkan sama-sama, dan pemerintah kota sudah memberikan ruang sebetulnya. Makanya di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif misalnya kita punya ruang untuk saling berkolaborasi. RSK, Rumah Sasirangan Kreatif, itu tahun ini juga akan kita benahi dan kita akan jadikan semacam Banjarmasin Creative Hub bagi para pelaku ekraf. Seperti itu. Bebas ya, yang pakai di wisata ya. Ya nanti kita saling bersinergi aja. Bersinergi, kesempatan untuk bisa menampilkan hasil karya, foto, video, kemudian fasilitas yang diberikan dalam bentuk ruang publik, kemudian juga misalnya layar lebar yang bisa disiapkan untuk sekedar menampilkan hasil karya. Saya kira itu ruang-ruang yang diciptakan oleh pemerintah, dan ya seluruh masyarakat warga kota boleh memanfaatkannya karena itu memang milik publik, ya, seperti itu. Berarti bisa dibilang kalau di Banjarmasin ekonomi kreatifnya mau maju, harus ada sinergitas dan Mutlak kolaborasi itu. antara pemerintah dan masyarakat. Ya, dua spiritnya. Kolaboratif, kolaborasi, dan sinergi. Seperti itu. Betul, Sobat LMV. Lanjut nih, Pak. Ya, Menurut Pak Ibnu, apa sih yang paling akan dibenahi Bapak dalam kurun rentang waktu kepemimpinan Tian ya. untuk memajukan industri atau ekonomi kreatif di kota kita? Di periode kedua ini, Baiman Jilid 2 itu, saya menambah satu aspek bermartabat. Di antaranya adalah bagaimana mewujudkan Banjarmasin yang barasih, wan nyaman. Barasih jalanan, infrastruktur harus bagus. Barasih sungai, sungai harus diharagu, dirawat. Barasih lingkungan, berarti lingkungan harus kita perhatikan. Dan barasih sampai ke hati, program religi. Nyaman itu ada 4, nyaman berurusan, reformasi bidang birokrasi pelayanan publik, kemudian nyaman sekolah, nyaman berobat, rumah sakit Sultan Syariansah, dan juga puskesmas. Dan yang terakhir itu nyaman berusaha dengan program wirausaha baru. Jadi sebetulnya 4 aspek yang ada dalam barasih dan 4 aspek ada dalam nyaman itu wujudnya adalah bagaimana seluruh stakeholder kota saling berkolaborasi kayuh baimbai untuk menyukseskan program pemerintah. Capaian di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan. Nah, termasuk juga untuk subsektor ekonomi kreatif sebagai salah satu industri yang menunjang pariwisata. Mudah-mudahan dengan pasca pandemi kita sudah pulih dengan program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana Pak Menteri sering sampaikan bahwa pariwisata itu tidak bisa dipisahkan dengan ekonomi kreatif. Karena ketika orang menikmati suasana kota, suasana alam, kemudian menikmati pariwisata, pasti orang mencari kenang-kenangan, mencari souvenir, mencari sesuatu yang unik, ya, baik dari sisi buah tangan, kemudian sektor kuliner yang memanjakan lidah dan rasa, dan saya kira itu menjadi aspek yang harus kita saling kolaborasikan di situ. Jadi bisa dibilang untuk memajukan industri kreatif di Kota Banjarmasin ini, Ya. Kita harus tetap memegang nilai-nilai kebudayaan ya, Pak. Betul. Kearifan lokal. Kearifan lokal di Kota Banjarmasin. Dan terutama itu tadi kita harus bisa saling bersinergi antara masyarakat. Sinergi wajib lah hukumnya itu. Lanjut nih, Pak. Ya. Seberapa percaya sih Bapak kepada generasi muda untuk menangani masalah pembangunan ekonomi kreatif dan sosial di kota kita? Oh ya. Di luar dari kepengurusan staf muda, apakah Bapak juga memberikan peluang atau wadah untuk pemuda lainnya untuk mendapatkan kesempatan juga?
jauh sebelum adanya staf muda, kita kan punya program pemuda pelopor. Ya, pemuda pelopor itu di Dispora dulu. Banyak alumni-alumninya yang punya prestasi di bahkan sampai tingkat nasional untuk subsektor ekonomi kreatif, pembinaan terhadap pengrajin, kemudian juga menciptakan lapangan kerja, dan kemudian diikuti oleh pemuda pelopor lainnya. Nah, hanya saja waktu di periode kedua ini kami mengakomodir anak-anak muda, milenial dalam bentuk staf muda wali kota dengan 10 bidang yang kami butuhkan untuk memberikan masukan kepada pemerintah kota. Dari aspek pemuda, dari aspek generasi muda. Kalau yang rutinitas, saya kira pastilah secara profesional birokrasi sudah menjalankan itu. Bapeda Litbang, Badan Perencanaan Pembangunan pasti punya perencanaan itu. Dan saya kira infrastruktur birokrasi dari kepala dinas, ya, kepala bagian, camat, lurah, RT, RW, saya kira punya tugas masing-masing. Tetapi sekali lagi, sebuah kota harus punya jiwa. Jiwa itu ada pada kreativitas anak muda. Makanya kami memberikan ruang sebesar-besarnya kepada anak muda dan itu diwujudkan dalam bentuk misalnya prestasi yang diraih, apresiasi dari Kementerian Pemuda, Banjarmasin Kota Layak Pemuda tahun 2018, 2019, dan kami melihat itu adalah aspek hasil kolaborasi dari semua pihak, terutama juga generasi muda, untuk punya sense of belonging lah, rasa memiliki kota ini. Dan di sini tempat kita berkreasi, di sini tempat kita hadir, tumbuh, berkembang, berkebudayaan, ya. Kemudian juga bahkan kehidupan kita seperti ini di Kota Banjarmasin dengan kota sungainya menyatu dengan kehidupan warga kota. Jadi saya kira porsi yang diberikan oleh pemerintah kota, khususnya kami dalam menjalankan tugas di periode kedua ini, memberikan seluas-luasnya kepada seluruh stakeholder untuk memberikan masukan, bahkan berperan serta dalam proses pembangunan. Seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang dengan adanya staf muda ini merupakan suatu bentuk kepercayaan Oke. Terhadap generasi muda ya, Pak. Betul. Yang bukan, saya bilang kita ini yang bukan anggota dari staf muda. Mungkin suarakannya lewat staf muda terus. Iya, bisa. Yang penting ini kan hanya satu saja, satu infrastruktur, kesempatan yang jarang-jarang mungkin ya, seorang kepala daerah punya staf khusus muda yang memang melihat pembangunan kota dari aspek milenial, dari aspek yang mungkin lebih sesuai dengan zamannya, sesuai dengan pikiran-pikiran anak muda yang cenderung bebas, cenderung cepat, ya, kemudian lagi native internet, kemudian juga punya pikiran-pikiran yang cemerlang, yang maju ke depan. Bahkan memang kita harus berlari dengan kecepatan tinggi, karena kalau tidak akan tertinggal. Sebagaimana misalnya sering amanat Pak Presiden ya, saat ini tuh bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Jadi kalau lambat pasti tertinggal. Revolusi industri 4.0, 5.0, kita harus ikutin itu, ya. Apalagi dari dunia nyata ke metaverse, kemudian lagi ke universe dengan metaverse, kemudian harus kita seimbangkan. Lalu kemudian kota ini harus menjadi sebuah kota digital. Kan itu sebuah kebutuhan bersama. Makanya tahun ini kan kita ada 21 titik hotspot publik yang kita taruh supaya ekosistem digital itu tumbuh dengan baik. Karena memang pandemi itu salah satunya adalah mempercepat proses digitalisasi masyarakat, hampir kecepatan 3-5 kali kecepatan kalau tidak ada pandemi. Makanya dulu kita tidak pernah terbiasa dengan aplikasi. Kita ketika pesan makan, ketika mau berpergian, semua kita sekarang kan sudah pakai aplikasi, dan kemudian konten-konten digital itu menjadi penting untuk kemudian disosialisasikan. Termasuk juga bagaimana sebuah kota sungai dengan pariwisata berbasis sungainya
lalu kemudian masuk juga dalam digital tourism. Ya, digital tourism artinya dengan visual reality yang ada ya kita harus kemas juga Pasar Terapung dari aspek ketika orang ingin berwisata secara virtual, dan itu memang sudah kita garap tahun 2019 kalau tidak salah. Lanjut lagi nih Pak. Ya. Ini mungkin bisa bilang keresahan yang banyak dirasain sama teman-teman pelaku industri kreatif Banjarmasin, yaitu tentang fasilitas umum Pak. Oke. Jadi gini Pak, ada nggak sih Pak kiranya fasilitas umum yang bisa dipakai untuk kegiatan anak-anak muda berkesenian tanpa harus membebankan mereka ya Pak, khususnya untuk kawan-kawan seniman modern dan olahraga ekstrim seperti muralis, pemain musik side stream atau skateboarder. Soalnya teman-teman yang ada di bidang-bidang disebutkan tadi itu yang sering kesulitan nih Pak masalah fasilitas umum tersebut. Betul. Memang fasilitas kota perlahan-lahan kita coba lengkapi sama-sama. Ruang publik di Siring, baik Menara Pandang, di Bekantan, di Siring Sudirman, itu dimanfaatkan oleh anak-anak muda kreatif, tadi yang olahraga ekstrim, termasuk juga bermusik, ya saya kira bisa dimanfaatkan. Hanya memang kami akui ada beberapa hal yang harus kita lengkapi. Aspirasi seperti skateboard ya, kan sebetulnya sudah pernah kita buat yang di depan Korem ya, dan itu bisa dimanfaatkan. Tetapi memang menurut teman-teman ini terlalu ekstrim. Lalu kemudian kita bisa bangun di tempat lain untuk menampung aspirasi ini, dan saya kira prestasi mereka juga bagus ya. Baik di yang sepeda BMX, kemudian juga yang skateboard, di Pornas Pormi di Kalimantan Timur kemarin prestasinya juga bagus, sehingga mengangkat juga harkat martabat dan juga mengharumkan nama kota Banjarmasin. Dan insya Allah ke depan kami juga sudah mentargetkan pembangunan ruang publik di 5 kecamatan, ya seperti misal yang ada di ruang bermain ramah anak di Jembatan Benua Anyar, misalnya di bawah itu bisa ada space dimanfaatkan, bikin taman publik yang kemudian bisa dimanfaatkan. Nah seperti itu akan kita buat di 5 kecamatan. Karena pasca pandemi, kota harus merancang sebuah fasilitas publik di mana masyarakat bisa berinteraksi. Baik itu secara sosial dan juga secara interaksi fisik. Oleh karena itu memang sudah sangat dibutuhkan sebuah kota itu punya ruang-ruang publik, baik untuk berkreasi, untuk sekedar berrekreasi, dan juga sekedar menikmati suasana kota. Jadi saya kira partisipasi masyarakat tetap kita butuhkan, kita perlukan, termasuk juga kami melalui kesempatan ini menghimbau, ayo kita jadikan Banjarmasin yang bersih, dengan tidak buang sampah sembarangan, ya, buang sampah ke sungai, sehingga kemudian itu menjadi peran serta kita untuk menjaga kebersihan kota dan kenyamanan kota. Sehingga predikat Banjarmasin Kota Layak Huni nomor 7 Indonesia itu betul-betul kita wujudkan gitu dalam bentuk, oh benar Banjarmasin itu nyaman, bersih, ya, seperti itu. Kita masuk ke rapid question Pak. Oh, jadi rapid question ini Bapak kami kasih pilihan, terus Bapak jawab cepat. Oh ya. Pokoknya pertanyaan cepat, Bapak jawabnya cepat juga. Iya, sip. Cepat. Ini berbahaya sih Pak pertanyaannya. Jebakan Batman. Siap. Pak Ganjar Pranowo atau Pak Ridwan Kamil? Ganjar Pranowo. Pilih jadi atlet skateboard atau atlet sepeda? Sepeda dong. Mau dibikinin film lagi atau dibikinin album lagu? Film boleh. Film. Iya. Ibnu Sila 2020. 2002. Pilih jadi penyanyi atau selebgram? Kayaknya selegram aja dah. Enak ya Pak, Endos. Penyanyi terfavorit? Noah kali ya. Bang Ariel ya? Ariel. Aktris terfavorit, paling favorit? BCL kayaknya. Harta Berharga lagunya sudah kita cover ya. Makanan asal
Banjar paling favorit? Soto Banjar. Terus tempat kencan favorit bareng Ibu Siti Wasilah pas dulu? Pas dulu, Ya. oh di kampus kayaknya. Kenapa di kampus, Pak? Ya biasalah. Jadi sering ketemu mungkin ya. Ya. Ini terakhir ya, Pak? Ya, Ini kan boleh. sudah rapid question. Biasanya rapid question ini terakhir kita. Tapi maksud Bapak, ini masih ada lagi terakhir. Masih ada. Iya, terakhir. Terakhir pertama, terakhir kedua. Kerjain saya hari ini. Harapan Bapak untuk ekonomi kreatif lokal? Ya, kami berharap suasana pandemi tidak menyebabkan kita mati kreativitas. Tetapi kesempatan justru untuk berkreasi. Salah satunya ya teman-teman lakukan ini. Bilik Bersenyawa, bikin konten-konten kreatif. Dan jujur saya katakan, album kami itu produk pandemi sebetulnya. Karena pandemi, ayo kita sama ibu, kita cover lagu yuk. Nah seperti itu. Jadi muncul tetap kreativitasnya. Dan kami berharap itu menjadi salah satu upaya kita untuk menumbuhkan ekosistem ekrab di Banjarmasin. Yakinlah bahwa pemerintah hadir itu untuk memfasilitasi teman-teman semua. Dan teman-teman juga hadir untuk bisa mendukung program pemerintah dalam bentuk kolaborasi. Kadang-kadang saya juga kan udah 40, kepala 4 nih, 40. Kadang-kadang kalau ketemu dengan yang 17 tahun nggak nyambung juga. Karena suasananya berbeda. Makanya ya kalau tidak disampaikan ya kita nggak tahu, ya kan? Tapi kalau disampaikan ya silakan dengan cara dan gaya, jalur-jalur, kanal-kanal pengaduan misalnya, kanal-kanal aspirasi, itu silakan dimanfaatkan agar kita punya kota Banjarmasin ini milik kita. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang siapa lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih nih buat Yeah. Pak Ibnu Sina sudah main. Yeah. Banjarmasin bisa. Banjarmasin Mbak Iman. Oke, terima Barasi kasih Wan Pak Nyaman. Ibnu Sina ya sudah menyempatkan waktunya main di lokal Mustifokal. Iya sih. Salam ekrab ya. Sampai jumpa lagi sobat LMC. Terima kasih banyak. Jadi Pak Ibnu Sina, siapa nih yang Bapak tantang buat ada di lokal Mustifokal? Baik, saya menantang Pandas untuk bisa tampil di lokal Mustifokal berikutnya. Oke. Oh segitu aja kah? Oh, ada lagi kan? Ayo.